لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. واعlam, ketahuilah anna unwana sa'adati, sungguhnya tema kebahagiaan iku ayyuwaffiqallahu, memberikan taufik sapa Allah al-abda ing hamba lil amali salih, untuk beramal saleh fi hayatihi, dalam hidupnya, wa yuyassiruhu, dan memudahkannya lahu untuk amal saleh. Wa unwana syaqawah, boleh unwana boleh unwanu, wa unwana syaqawah, dan sungguhnya tema kecelakaan iku alla yuyassara lil amali saleh, dia tidak dimudahkan lil amali saleh, untuk amal saleh. Wa yubtala, dan dicoba diberi bala musibah bil amali su, dengan amal buruk. Ini memberikan penekanan yang sangat penting. Semua kita punya standar atau punya pegangan. Jadi orang bahagia, orang celaka itu standarnya apa? Maka di sini dijelaskan bahwa seorang itu dikatakan bahagia kalau diberi taufik amal soleh selama hidupnya, itu bahagia. Walaupun rumahnya ngontrak, walaupun motor nggak punya, walaupun kena PHK misalnya, udah ngontrak bocor lagi, habis itu nggak bisa bayar, kena gusur lagi, ngelamar ditolak lagi, tapi amalnya soleh, itu bahagia, itu sa'adah namanya, kebahagiaan. Dan namanya syakowah, kecelakaan, itu bukan orang yang nggak punya uang, bukan orang yang lontang-lantung nggak punya pekerjaan, bukan. Bisa saja dia punya segala-galanya, punya pabrik 5, punya istri 4, punya anak 50, kaya semua misalnya, tapi amalnya buruk, tetap aja dia syakowah, itu celaka. Maka melihat orang, kalau kita nggak punya standar hidup ini jadi bingung gitu. Waduh, hidup kok gini-gini aja, gimana saya? Maksud kamu gimana? Tuh lihat teman saya SD dulu, sekarang jadi direktur. Itu teman saya TK dulu, sekarang jadi PNS. Teman main dulu, oh sekarang sudah punya angkot. Salah pasang standar, akhirnya hidup bingung. Namanya pesantren, begitu liburan dengar cerita gitu, udah nggak balik lagi ke pondok, karena masalah masang standar tadi. Belum lagi dipanas-panasin, kamu mondok mau apa? Ya biar bisa baca kitab, terus ya bisa amal, terus ya disampaikan, terus ya udah lah, nanti makan apa? Nah digitukan misalnya, nanti makan apa? Emang nggak nikah? Anak mau kasih makan kitab? Waduh, ya juga, masa anak dikasih makan kitab? Padahal nggak ada ulama ngasih makan kitab ke anak itu, nggak ada, tetap aja makan nasi, makan roti begitu. Mana ada ulama kitab dicak-cak kasih makan ke anaknya. Loh, tapi namanya orang terprovokasi gitu, itu masuk gitu. Iya betul juga ya. Nanti kalau udah gede punya anak 10, kasih makan kitab semua, habis kitab saya dimakan. Oh kacau lagi gitu. Akhirnya udah, habis liburan nggak datang lagi ke pondok, bapaknya yang pamitan karena malu. Loh mana? Kayaknya pengen khidmat orang tua. Wah judulnya bagus, pengen khidmat orang tua, padahal pengen nyari duit. Karena nggak mau kalah dengan temannya. Kenapa kok bisa begitu terpengaruh? Nggak punya standar ini. Bingung, standarnya bingung. Tapi kalau punya standar ini jelas. Dokumen iya biar amal soleh. Terus ya udah, kita hidup untuk amal soleh, bukan untuk banyak-banyakan uang. Bisa narik balik begitu. Kalau mau banyak-banyakan uang sekaya apapun juga sekarang nggak akan lebih dari korun, tahu nggak? Oh, mantap gitu. Dan kamu sih punya uang nggak? Bukan urusan. Yang penting amal soleh. So kalau nggak punya pegangan gitu, udah
Agama itu lepas saja. Maka ini standar penting ini. Bahwa namanya bahagia itu dapat taufik amal soleh. Udah titik segitu itu. Para anbiya, berapa orang yang kaya? Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, itu yang diceritakan. Yang lainnya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kebanyakan nggak dikasih kekayaan dan mereka emang nggak minta. Nah, Rasulullah SAW kurang apa? Ditawarin gunung Uhud, itu gunung Uhud, gunung terpanjang gitu. Jadi emas semua. Tahu namanya logam mulia, tahu nggak? Itu kira-kira segini nih, nah segini. Nah, ini segede penanda buku ini. Ini kepanjangan segini juga. Kira-kira gini segini. 3/4-nya atau 2/3-nya penanda buku ini. Segini ini harganya sekarang 900.000. Ya tebalnya segini kurang lebih dikit. 900.000 segitu itu. Namanya emas batangan antam ini. Bayangkan kalau segunung Uhud itu nilainya berapa gitu maksudnya. Itu gunung Uhud kalau dibuat segini jadi berapa? Ada bisa dihitung enggak? Wah, itu diproses tahun juga enggak habis itu. Baru prosesnya, belum belanjanya itu. Itu kalau Rasulullah mau itu rubah jadi emas, bukan ketinggalan. Rasulullah pergi gunung ikut. Enggak usah ke tambang, enggak usah proses. Jangan bayangkan tambang emas tuh gali langsung emas. Wah, itu kan di film kartun itu begitu itu. Asli emang enggak begitu. Abia dulu juga nyangka gitu. Pas ke mana? Gorontalo diajak bayan di tambang emas. Wah, bakal lihat emas kayak apa ini? Mana emasnya? Lah ini Ustaz. Nah, tanah ini. Lah itu di dalam tanah itu. Oh, Masya Allah. Kirain ya enggak. Ini tambang emas gini ini ada emasnya semua di tanah kanan kiri kita ini. Diproses tuh, lihat prosesnya sana. Wah, panjang ceritanya. Nah, ini gunung Uhud yang begitu gedenya, Allah tawarkan kepada Rasulullah SAW jadi emas semua. Kemanapun ikut perlu tinggal ngambil. Rasulullah nggak terima. Dan ini Rasulullah nggak terima emas gitu saja. Kita umatnya masih cinta dunia. Komo lah Rasulullah terima. Rasulullah kaya raya. Umatnya kayak apa kira-kira? Wih, Nabi aja kaya, masa saya nggak kaya? Wah, kejar dunia habis. Dan ini standarnya ini standar ini. Namanya bahagia, dapat taufik amal soleh, titik. Mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia sembuh, mau dia nggak sembuh, mau dia dapat pekerjaan, mau enggak, mau punya utang, mau enggak, mau punya istri, mau enggak, mau jomblo, mau janda, mau jejak tua. Asal amal soleh bahagia, dah gitu aja. Sebaliknya, namanya celaka itu tidak dimudahkan amal soleh. Udah gitu dapat musibah, amalnya buruk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'malu, dan beramallah kalian, fakulun maka setiap orang ikum yassarun dimudahkan lima untuk perkara khuliqa yang telah diciptakan sapa man fakulun lahu untuk man utai sapa wong iku khuliqa diciptakan sapa lil jannati untuk surga yussira maka dimudahkan sapa man li amali ahli jannah untuk melakukan amal ahli surga. Waman dan utai sapa wong iku khuliqa diciptakan linnari untuk neraka yussira maka dimudahkan li amali ahli nar untuk amal ahli neraka. Ijlis. Hadis ini sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat. Rasulullah menceritakan tentang takdir ini ceritanya. Bahwa takdir sudah ditulis, ada yang rezekinya banyak, ada yang sedikit, ajalnya, kemudian termasuk amalnya. Dia ujungnya nanti ke surga atau ke neraka sudah ada. Saqiyun au sa'idun au syaqiyun au sa'id. Itu dia celaka atau
bahagia itu sudah ditulis. Maka para sahabat kaget, ya Rasul, fafimal amal. Kalau begitu, amal fungsinya di mana ya Rasulullah? Amal fungsinya di mana ya Rasulullah? Wah, maka Rasulullah jawab ini, i'malu, beramalah kalian. Setiap orang dimudahkan untuk menempuh, untuk melakukan jalan yang memang dia mau ke sana gitu. Dijelaskan lagi, walamma, dan tatkala qabado, mengambil atau misalkan sebab Allah al-qabdata ini dua kelompok. Faqada li qabdati su'ada, maka berfirmanlah pada kelompok yang bahagia, haula ilil jannah, mereka adalah untuk surga, wa bi'amali ahlil jannah ya'malun. Nah, ini lanjutannya ini. Wa bi'amali ahlil jannah ya'malun, dan dengan amal ahli surga mereka beramal. Wa qala liqabdatil asqiya, dan berkata pada kelompok yang celaka, wa haula ilin nar, mereka ini adalah untuk neraka, wa bi'amali ahli nar ya'malun, dan dengan amal ahli neraka mereka beramal. Jadi banyak sekali hadis menjelaskan tentang hal ini. Ini diantaranya di lembah Na'man, di dekat Arafah. Saya sekarang namanya pun tetap Na'man, masih ada. Disitulah ruh kita dikeluarkan semua. Dalam satu riwayat ada ruh yang warna putih, ada yang hitam. Dalam satu riwayat seperti ini, dipisahkan oleh Allah. Nah, ini kata-kata begini termasuk mutasyabih. Qabado, menggenggam kalau arti asalnya. Menggenggam itu kan pekerjaan tangan. Atau misalnya yadullahi fawqa aydihim. Kalau diartikan apa adanya, tangan Allah diartikan apa adanya. Nah, di sini kita ahlu sunnah wal jamaah mengambil jalan namanya tafwid dan takwil. Apa? Tafwid dan takwil. Tafwid itu kan nggak komentar, kita nggak membayangkan, nggak ngomongin, yang tahu artinya hanya Allah. Gimana menggenggamnya? Hanya Allah yang tahu. Nggak ngerti kita. Artinya menggenggam nggak, bahasa Indonesia gitu, tapi hakikatnya nggak tahu saya, yang tahu hanya Allah. Dah gitu aja. Itu tafwid. Ada takwil. Yadullahi fawqa aydihim, pertolongan Allah. Nah, mengartikannya begitu. Pertolongan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah begitu. Nah, ada sebagian kelompok yang sekarang menyebutnya salafi. Mereka ambil jalan itsbat, menetapkan. Ya kalau Allah berfirman yadullah, Allah pasti punya tangan. Nah, gitu. Allah pasti punya tangan. Yadullah itu ya artinya tangan Allah. Nah, langsung gitu aja kalau mereka. Kalau kita enggak, tadi itu kita enggak langsung bilang tangan Allah, enggak. Ya kalau bahasa Indonesianya ini tangan. Yadullah ya hanya Allah yang tahu, itu tafwid. Menyerahkan maknanya, pemahamannya hanya pada Allah. Enggak ngerti kita. Makanya Imam Malik menjawab tatkala ditanya tentang ini, wasu'alu anha bid'ah. Menanyakan ini gimana, tangan Allah atau gimana, itu bid'ah. Itu tafwid, itu jalan kita. Atau takwil tadi. Kalau mereka namanya itsbat, menetapkan bahwa Allah itu memang beneran punya tangan. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulamanya berpendapat bahwa itsbat kalau sampai tasbih, mengitsbatkan, menetapkan bahwa Allah Ta'ala punya tangan, lalu tasbih diserupakan dengan tangan kita, entah bentuknya, entah gimana, cuma lebih gede, lebih indah, tetap aja itu menyerupakan, maka itu bisa kufur. Ulama kita Ahlussunnah begitu, karena ini
sudah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan kita punya prinsip mukhalafatu lil hawadits, laisa kamitslihi syai'. Allah sudah tetapkan, nah ini melanggar firman Allah Ta'ala ini. Gitu. Makanya kita ambil jalan yang tadi tafwid. Kita enggak bahas, enggak berdetail. Lah kok itu gimana kan? Wassu'alu anha bid'ah. Tanya-tanya gitu tuh bid'ah. Karena para sahabat juga enggak pernah nanya. Cukup para sahabat udah tahu bahwa laisa kamitslihi syai', ya udah mereka yakin itu. Nah, seperti ini tadi, lama qabadallahu qabdataini. Kalau diartikan diisbatkan, maka diartikan tatkala Allah menggenggam dua genggaman, nanti orang kan bayangkan genggam dengan tangan dan sebagainya, kan jadi ngeri nanti. Makanya ya, tatkala Allah Ta'ala menyisihkan dua kelompok, nah gitu aja. Atau dibagi dua kelompok ini. Mereka untuk surga, mereka untuk neraka. Nah ini para sahabat menangis semua mendengar ini. Ya Allah, berarti nasib saya juga belum tahu. Saking takutnya pada Allah, saya belum tahu nasib saya. Siapa tahu saya masuk yang kelompok yang hitam itu, kelompok yang kedua itu. Bagaimana nasib saya? Dan ini nggak berubah gitu. Yang sudah ditulis di situ nggak akan ada perubahan. Maka Fir'aun, Qarun, Haman pasti masuknya kelompok kedua ini, itu pasti. Tumalam, kemudian ketahuilah annal mu'mina, sungguhnya seorang mukmin, al-basira, yang sangat tajam pandangannya, bidin, tentang agama, ar-rasikha, yang dalam fil ilmi, dalam ilmunya, wal yaqin, dan yakin, huwallazi, dialah orang yang yuhsinu, memperbaiki al-amala, yang amalillah, karena Allah. Wa yastahidu, dan sungguh-sungguh fi dzalika, dalam amalillah, bikulliyatihi, dengan sepenuhnya. All out kalau bahasa orang sekarang. Pol, pokoknya habis untuk amal soleh. Banding lurus dengan keyakinan dan ilmunya. Summa ya'tamidu. Nah, ini ada lanjutannya. Summa ya'tamidu 'ala Allahi wa 'ala fadlihi. Ini yang enggak boleh dilupakan. Lalu mengandalkan karunia Allah, mengandalkan Allah dan karunia-Nya. Wala ya'tamidu 'ala 'amalihi wa ihsanihi. Tidak berpegang atau mengandalkan amal dan kebaikannya. Amal habis-habisan, zikir, baca Quran, infak, sedekah, dakwah, sholat, tahajud, wah macam-macam kerjakan habis-habisan, tapi tidak kepedean dengan amalnya. Sebab kadang-kadang orang nggak sadar, dia nggak riya, memang tidak dipamer-pamerkan, amalnya tersembunyi. Tapi setan gak akan tinggal diam, dimunculkan rasa ujub dalam hatinya. Oh, benar juga ya, alhamdulillah. Judulnya alhamdulillah, tapi mengujubkan diri, takjub pada dirinya sendiri. Kayaknya dari semua santri ini, saya paling tertib kayaknya. Makanya semua ustaz tuh sayang ke saya, emang saya paling tertib. Saya ini paling tertib, saya paling nurut, saya paling sopan, saya paling adab, saya paling rajin, saya. Wah, tanpa sadar itu. Dia yang asalnya menyusun amal soleh dari bawah, pelan-pelan, bagus. Begitu saya puncak, dirobohkan sendiri dengan ujub tadi. Kalau yang disusun batu bata enak kelihatan. Nah ini kan ujub tuh nggak kelihatan, tempatnya dalam hati. Maka amal soleh harus, kebaikan harus, tapi jangan jadikan andalan. Nah itu yang bahaya di situ. Wa ala hadza, dan atas hal ini,
Wa ala hadzal wasfi, dan atas sifat ini madha telah berlalu sapa ala anbiya wal ulama wa salihus salaf wal khalaf, orang-orang soleh dari kalangan salaf dan khalaf, salaf yang dulu, khalaf yang belakangan. Alaihimus salam warahmatu waridwan. Wa ila dzalika, dan atas hal itu asyara, memberikan isyarat Rasulullah SAW qaulihi, dengan sabdanya la yadkhulul jannata, tidak akan mungkin bisa selama-lamanya ahadun, seorang al jannata ing surga bi amalihi, dengan amalnya. Lihat pakai lan coba, tidak akan pernah sekali-kali orang dengan amalnya masuk surga itu nggak akan pernah. Loh, nah, masa saya udah baca Quran tiap hari khatam 2 kali, masa kok gak bisa masuk surga dengan itu? Kan udah jelas hadisnya bahwa yang hafal Quran tartil nanti 1 ayat 1 derajat, ya pastinya ke surga lah saya. Wah, itu yang salah itu. Itu yang salah tuh di situ. Yakin dengan amalnya bahwa itu adalah kehebatan dirinya, lalu akan dapat ini. Bahaya. Merasa layak masuk surga karena amalnya, bahaya besar. La yadkhulul jannah, coba lihat. Tidak akan mungkin pernah masuk surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Sebab para sahabat paham ini ada nakirah dan ada nafi gini, ini istighraq, ini semuanya ini berarti siapapun dia tidak akan mungkin bisa masuk surga dengan amalnya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa lain begitu. Semua orang, nggak ada seorang pun di antara mereka yang bisa masuk surga dengan amalnya. Sahabat tanya, kalau engkau ya Rasulullah, wala ana, coba ini, tidak juga aku. Illa ya ayyataghammadani, kecuali bila menyelimutiku padaku sebab Allah birahmati, dengan rahmatnya Allah, baru bisa masuk surga kalau dapat rahmat Allah. Kalau enggak, saya pun enggak bisa menurut Rasulullah SAW. Semakana, kemudian adalah Rasulullah SAW ikut yastahidu, bersungguh-sungguh fil amali salih, amal saleh, ilal ghayah, pada puncak, wan nihayah, saya pada ujung, pada puncak tertinggi, dan pada ujungnya udah mentok, nggak ada lagi bisa setelah itu. Hatta tawarramat, sehingga bengkak apa qadamahu, 2 telapak kaki beliau. Min tulil qiyam, dari lamanya berdiri, bilail, pada malam hari. Belum pernah kan merasakan begitu? Kalau mau membayangkan, atau mungkin pernah merasakan, mungkin enggak juga. Sekarang enggak udah banyak kemudahan. Punya pernah merasakan, membayangkan mirip ini itu, lagi perjalanan jauh, bis penuh, akhirnya berdiri itu. Oh, itu darah tuh kayaknya turun semua, kaki itu terasa bengkak, belum bengkak beneran itu. Terasa bengkak itu, ya Allah, kaki jadi berat begini. Ya gimana, berdiri 4 jam, berdesak-desakan. Ya udah diem aja. Pas turun kaki rasanya berat, masya Allah. Nah, Rasulullah SAW sampai kayak gitu, lebih dari itu, saya bengkak beneran. Karena saking lamanya berdiri. Wa ammal ladzi, adapun orang yang yastahidu, bersungguh-sungguh fil amali shalihah, dalam amal soleh, wa yatamidu, nah ini, dan dia mengandalkan alihah, atas amal soleh, fahuwa mu'jabun bi nafsihi, maka dia adalah orang yang dibuat ujub dengan dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Amal soleh mesti, ikhlas mesti, diperbaiki mesti, tapi jangan diandalkan. Ya, gimana amal sih? Kalau saya kan amalnya tahu sendiri. Nah, itu kepedean dengan amal. Gimana datang? Udah lebih malah. Saya belum. Ya, orang itu gimana amal?
perbaiki amal. Oh, Masya Allah. Itu pede banget dengan amalnya. Amalnya sudah seperti apa amalannya, diterima aja belum tentu, udah kepedean. Bukan hanya mu'jabun ala binafsihi, jari'un ala rabbihi, berani dia pada Allah Ta'ala. Kepedean sampai akhirnya berani seolah-olah ya apa ya, udah kepedean malah merasa dekat dengan Allah Ta'ala saja, seolah dengan Allah Ta'ala udah akrab banget sehingga pasti apa-apa diturutin gitu. Ternyata warubama yubtala, nah terkadang dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, diuji oleh Allah, dia yang kepedean dengan amalnya, dengan kebaikannya, kasih ujian, jeger, kaget itu. Dia stabina, sehingga dia mendapatkan kejelasan, menjadi jelas apa azzuhu, lemahnya, wa adamu salahiyatihi li syai'in min salihat, dan tidak layaknya dia untuk sesuatu minasannya dari amal-amal soleh. Wala wala fadlullah wa rahmatuhu, andaikan tidak ada karunia Allah dan rahmatnya. Ini harus menjadi bahan introspeksi kita. Dapat ujian, dapat musibah, banyak istighfar. Semoga ini tanda sayangnya Allah Ta'ala. Siapa tahu kita kepleset tanpa sadar, ya memang zahir amalnya bagus, amal istiqomah, terjaga ini semua, tapi hati yang terpleset, merasa hebat daripada yang lain, merasa unggul daripada yang lain, merasa layak daripada yang lain, merasa sudah ini, yang lain belum, saya yang paling, saya yang, wah udah, tanpa sadar. Yubtala, udah kasih ujian. Biasanya jam 2 selalu bangun istiqomah. Oh, sekian tahun, tahu-tahu subhanallah dapat ujian. Subuh jam 6 baru bangun. Buru-buru tahajud, subuh pun kelewat. Nah, ini seolah didegung tuh Pak. Tuh kamu, apa yang kamu andalkan sekarang? Jangan dengan tahajud. Subuh pun kalau Allah nggak bangunkan, kamu nggak bisa bangun. Apa yang diandalkan? Nah, seolah digituin itu. Nggak bisa beramal soleh, nggak bisa kalau bukan karena Allah, karena karunia Allah nggak bisa. Kama qala ta'ala, walaula fadluhu 'alaikum wa rahmatuhu, andaikan bukan karena karunia Allah dan atas kalian dan rahmatnya, ma zaka, tidak akan menjadi suci minkum, salah seorang dari kalian, bin ahadin, siapapun, abadan, selama-lamanya. Oh, ditaukiti berapa kali ini. Kalau bukan rahmat Allah, bukan karunia Allah, tidak mungkin akan bisa siapapun itu menjadi suci. Siapapun nggak mungkin. Selama-lamanya lagi. Walakinnallaha, akan tapi Allah iku zaki menyucikan sama Allah man ing orang yasha, yang menghendaki sama Allah. Wallahu sami'un alim. Kama balawana, sebagaimana telah sampai pada kita, anna abidan, sungguhnya seorang hamba iku abada, menyembah sebuah hamba, ibadah sebuah hamba Allah ing Allah, khamsimi'ati sanatin, selama 500 tahun. Ya, berapa? 500 tahun. Ini bukan keluar 4 bulan 40 hari 3 hari, 500 tahun ibadahnya. Fa'idha kana, maka tatkala telah ada apa yaumul qiyamah, hari kiamat sudah terjadi, yaqulu, berkata sapa hamba tadi, yaqulu, berfirman sapa Allah lahu padanya, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, bi rahmati, dengan rahmatku. Gak terima disebut masuk surga dengan rahmat, gak terima. Ya Rabbi bal bi amali, ya Allah saya nggak mau dengan rahmatmu, gengsi dong, masa dengan rahmat Allah, kan amal saya banyak. Ya Allah dengan amalku aja, dengan amalku. Oh ya udah, kalau emang mau taruhan,
maju beneran, mau bukaan, udah fayamuru maka merintahkan sapa Allah bihi tentang orang ini tadi, fayuhasabu maka dihisab, dihitung itu amal yang dia kerjakan, dihitung apa, ala nikmatil basar, dibandingkan dengan nikmat mata. Ternyata fatastaghriqu maka menghabiskan apa nikmatul basar jami'a ibadatihi, semua ibadahnya habis dengan satu nikmat pandangan mata. Nikmat mata ini udah. Watabqa dan masih ada sisa indahu di sisinya. Dan orang itu masih banyak tumpukan nikmat yang dia rasakan. Apa ni'amullahi, nikmat Allah. Katsiratan halai banyak, masih banyak sisanya. Fayamuru maka Allah merintahkan bihi untuk orang tadi ilan nar ke neraka, udah bawa ke neraka. Ya udah nol amalnya. Fayaqulu baru teriak, ya Rabbi wahai Rabbku, adkhilni masukkanlah aku al jannata ing surga bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah ya Allah. Nah, Allah Ta'ala kan maha penyayang. Itu untuk menunjukkan aja. Fayamuru maka merintahkan sapa Allah bihi untuk hamba tadi ilaiha pada surga, wa yuthni dan memuji sapa hamba alaihi atas Allah, wa yamdahu dan memuji sapa Allah sapa hamba huwa ing Allah jalla wa ala, wallahu a'lam. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله